Puji Tuhan. Masih Kristen? Masih ya? Ya, kita pastikan hari ini kita semua masih Kristen. Baik, saya tidak berpanjang lebar untuk berkata-kata. Kita akan segera membuka Alkitab kita di dalam Kisah Rasul. Ya, silakan diklik Kisah Rasul pasalnya yang ke-26. Kita akan membacakan mulai ayatnya yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Agak panjang. Nanti saya dibantu dengan saudara Piko. Poni, maaf ya. Nah, ya, Piko, Poni, kira-kira begitu. Silakan. Kisah Rasul pada pasalnya yang ke-26, kita akan mulai baca ayat yang ke-24 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Silakan dibacakan. Firman Tuhan. Ya. Ajakan kepada Agripa untuk percaya. Ayat ke-24. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila. Terus? Tetapi Paulus menjawab, aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. 26. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Perhatikan pada ayat yang ke-27. Percayakah engkau, Raja Agripa? Jadi Paulus katakan di sana, percayakah engkau, Raja Agripa? Terus? Kepada para nabi, aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka. Nah, ini yang akan kita mau bahas khusus ayat yang ke-28 ini. Apa jawab Agripa? Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Kata Paulus. Ulang sekali lagi. Jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Hampir-hampir saja engkau yakinkan aku menjadi orang Kristen, kata siapa dia? Raja ya. Jadi bukan gubernur. Gubernurnya itu adalah Festus. Sedangkan rajanya atau presidennya ialah Agripa. Dengan kata lain, Raja Agripa berkata, hampir-hampir saja aku menjadi orang Kristen. Nah, silakan klik lagi. Terus. Nah, ini tema yang ingin saya sampaikan buat kita. Apa dikatakan di sana? Hampir-hampir Kristen. Nah, hampir Kristen. Mungkin Bapak Ibu bertanya, apa itu hampir Kristen? Kalau orang dilempar hampir kena, itu wajar. Waduh, hampir kena. Kan gitu kan? Tapi ini hampir Kristen. Hampir Kristen. Karena ada banyak orang yang menyebut namanya Kristen, tetapi tidak hidup di dalam Kristen. Nah, ada orang banyak Kristen, tapi tidak menghidupi atau tidak hidup sebagai Kristen. Nah, ini yang saya sebut, dia masih hampir Kristen. Belum gitu sebenarnya. Orang sudah mulai ke gereja, orang sudah mulai aktif, baik itu di dalam pekerjaan Tuhan. Nah, tapi belum membuktikan hasil ataupun perubahan dalam hidup. Ini yang saya sebut dengan hampir Kristen. Silakan klik, lihat ini gambar. Terus. Nah, lihat nih. Dia udah di gereja nih. Udah senang di gereja. Tiap minggu ke gereja. Nah, dia aktif dalam persekutuan doa.
Ada persekutuan doa di Pangalengan? Ada ya? Ada. Banyak, saudara. Dia sudah aktif. Silakan klik lagi. Nah, ini. Hidup. Terus, silakan klik. Nanti akan kita mulai bahas. Silakan klik lagi. Nah, masih ada satunya ya. Apa itu Kristen sebenarnya? Ini yang mau kita pelajari sama-sama. Apa itu Kristen? Kedua Bapak Ibu, sebenarnya apa itu Kristen? Udah ke gereja, udah Kristen ya kan? Udah baca Alkitab, udah Kristen. Jadi sebenarnya ada satu perbedaan yang mencolok antara kita dengan saudara kita. Kalau saudara kita menyebut ini udah sah. Tapi kekristenan tidak seperti itu. Orang ke gereja, sudah aktif gereja, udah melayani, tapi belum tentu disebut sebagai Kristen yang sejati. Nah, jadi apa itu Kristen? Saya percaya Kristen itu bukan sebuah agama. Sekalipun kita percaya bahwa Kristen itu adalah salah satu agama terbesar di Republik ini atau di dunia ini. Nah, itu sebagai administrasi, sebagai identitas dalam kehidupan kita, sehingga ada KTP Kristen, ya. Tapi karena itu, saudara, Kristen itu sendiri bukanlah sebuah agama sebenarnya. Tapi Kristen itu adalah cara hidup. Kristen adalah pola hidup. Kristen adalah warna kehidupan yang berubah. Sehingga pada waktu itu, waktu murid-murid yang mengikuti Yesus pada waktu itu, orang-orang melihat suatu perbedaan dalam hidup mereka. Orang yang sudah mengikuti Tuhan dengan orang-orang yang tidak percaya. Lalu pada waktu itu di Antiokhia lah dikatakan Kristen. Bukan agama, tapi sebuah ejekan. Kalau saudara diejek, Kristen, jangan kecil hati. Memang itu dasarnya sebenarnya. Kristen itu ejekan sebenarnya, bukan agama. Yesus tidak pernah bawa agama ke dunia. Tapi Yesus datang untuk memberi hidup. Dan hidup itu hidup dalam kelimpahan. Itu Yesus datang gunanya. Supaya nanti di mana dia ada, orang yang percaya kepadanya pun ada. Jadi Kristen itu adalah gaya hidup, pola hidup, cara hidup, warna kehidupan. Itulah Kristen. Karena waktu itu para murid-murid, coba kita baca dalam Kisah Rasul 2 ayat ke-41. Lihat jelas di situ dikatakan bagaimana awalnya hidup itu sebagai orang Kristen. Silakan dulu. Kisah para Rasul pada ayat pasal yang kedua ayat ke-41. Silakan. Saudara Moni nanti terus membaca ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Nah, jadi ini cara hidup ya. Ada rekop di situ ya. Ada cara hidup jemaat mula-mula ya. Nah, ini yang saya sebut tadi itu warna kehidupan. Silakan. Silakan terus bacakan 41 sampai dengan 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, ya. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, ya, dan dalam persekutuan. Nah, ini yang disebut tadi, dia sudah aktif baik dalam bergereja, baik di dalam persekutuan doa. Terus lagi, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, terus. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Nah, jadi yang pertama itu
orang yang ngikut Tuhan disebut apa tadi? Bersatu. Jadi kalau kita mau hidup terpecah-pecah, nah, ini bukan gaya hidup Kristen. Ini bukan cara hidup Kristen, bukan warna kekristenan. Tapi Alkitab mencatat di sini, warna dari kekristenan itu adalah hidup bersatu. Di jemaat, hidup bersatu. Gak boleh saling gontok-gontokan. Ada sedikit tersinggung. Itu bukan gaya hidup Kristen. Nah, itu yang saya sebut masih dia hampir Kristen. Dalam rumah tangga juga sama, terpecah. Akhirnya terjadi perceraian. Semuanya dalam keluarga. Dalam keluarga itu, ruang lingkupnya itu bukan suami istri dan anak, bukan. Ada kedua belah pihak. Keluarga yang ada di dalamnya dipersatukan. Jadi kalau masih terpecah belah, itu belum Kristen yang sebenarnya. Teruskan lagi. Jadi saya percaya di sini kita Dan segala kepunyaan ya. mereka adalah kepunyaan bersama. Namanya saling berbagi. Terus? Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sampai berapa tadi? Udah sampai berapa itu? 45. 45 terus lagi, berarti masih ada. 46. Ya. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing Ya. secara bergilir, Ya. makan bersama-sama dengan gembira Ya. dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, sampai di situ. Udah sampai 47 ya. Lihat di sini, Alkitab mencatat di sini. Apa pada ayat 47 dikatakan di sini? 47 dikatakan sambil memuji Allah mereka disukai semua orang. Jadi sebenarnya orang-orang yang ikut Yesus pada waktu itu disukai orang. Disukai orang bukan hanya orang-orang yang ikut serta, tidak, tapi sekitar yang belum percaya. Nah, berarti ada sesuatu perbedaan sebelum mereka ikut Tuhan, sebelum mereka percaya pada Tuhan, dan setelah percaya. Sehingga orang-orang Israel melihat, loh, ini nggak biasa nih. Ada sesuatu perbedaan. Gaya hidup mereka berbeda. Setelah ikut yang satu itu, katanya kan. Lalu mereka disebut sebagai ejekan Kristen. Pengikut Yesus. Nah, ada suatu perbedaan. Tapi perbedaan yang dimaksud, saudara, adalah perbedaan yang membawa damai, membawa sukacita, dan lebih dari itu, hidup disukai orang. Dimanapun dia berada menjadi berkat. Inilah sebenarnya warna kekristenan. Inilah sebenarnya identitas dari Kristen. Tapi kalau kita ada di komunitas kita, di tempat pekerjaan kita, dimanapun kita berada, selalu membuat keonaran, hati-hati. Ini yang disebut dia masih hampir Kristen, belum ke Kristen sang sebenarnya. Karena tadi saya ulangi, karena seseorang bisa saja menyebut dirinya beragama Kristen, tetapi pada hakikatnya apa yang kita lihat? Klik. Ini yang kita lihat. Terus, nah, ya, nih, hidup kekristenan dia masih suka yang seperti ini. Jadi tidak ada sesuatu perubahan dalam kehidupan. Kita percaya, ya. Semoga tidak ada lagi yang seperti ini.
Silakan klik lagi. Nah, dia menyebut dirinya Kristen, tapi dia masih seperti ini. Dia belum Kristen. Mesti kita berubah. Bisa dibaca ya, tulisan di atas di depan yang bisa dibaca dari belakang ya, yang jelas ya. Nah, dia Kristen tapi masih seperti ini. Hidup lama, hidup masa lalu. Jadi semua harus ada sesuatu perubahan dalam hidup. Silakan klik lagi. Nah, jangan ya, jangan. Tampilkan identitas kita dimanapun kita berada, sehingga kita disukai orang. Dimanapun kita berada, pasti disukai orang. Kalau kita disukai orang, apa yang terjadi? Ya, bukan hanya musuh saja yang nggak ada, tapi dimanapun kita berada, kita nggak pernah melarat. Misalnya nih, saya nih, semua pergi ke mana? Ke Sulawesi mana? Sulawesi Selatan, Tengah, apalagi itu? Teman saya di sana, nggak kelaparan, nggak bakalan saya terlantar. Saya pergi ke Kupang, teman saya di sana banyak. Saya pergi ke Sumatera juga, Palembang banyak saudara. Apalagi saya ke Pangalengan. Tadi pagi udah dapat berkat, kasih oleh-oleh baru baju. Itu kalau saya kembali tempat ini dia nggak suka saya, pasti nggak diberi. Betul ya? Iya. Kalau Pak Gembala di tempat ini nggak suka sama saya, mungkin bicara saya lah atau apa gitu kan, yang nggak suka, pasti nggak dikasih, pasti. Tapi setiap saya kesini, pasti bawa lewat. Selalu itu menjadi suatu kesayangan buat saya. Ada beberapa tahun yang lalu, itu saking sayangnya kalau saya pergi-pergi saya bawa itu baju bagus saya lihat kan. Ini dapat lagi oleh-oleh, mantap. Itu. Tapi ini kalau kita disukai orang, jangan takut. Silakan klik lagi. Ini ternyata bukan hanya terjadi di kota-kota, tapi di desa-desa juga banyak seperti ini. Kristen. Saya dalam pelayanan keseharian saya, saudara, itu bukan hanya di sekitar Jakarta, boleh dikatakan sebenarnya internasional ya, bukan Indonesia, di luar negara juga. Tapi saya nggak berbicara itu, saya bicara dalam negeri. Kantong-kantong Kristen, saudara. Misalnya Papua, Sulawesi, bagian selatan, ya, Sumatera dan segala macam itu, Kupang. Yang seperti ini banyak. Yang seperti ini banyak. Saya bilang begini, Pak, Bu, kamu ini Kristen, tapi apa bedanya kamu dengan yang bukan Kristen? Kalau tidak ada suatu perubahan, ngapain kita menjadi Kristen? Lebih baik penjahat sekalian. Karena kalau kita penjahat sekalian, kita senang ya kan? Berpoya-poya macam-macam. Nah, itu juga kita nggak akan bakal sampai di tujuan akhir kita. Sehingga Alkitab mengatakan kalau kamu jahat, udah berbuat jahat sekalian. Kalau kamu baik, berbuat baik sekalian. Kudus sekalian. Nah, ya yang terakhir. Silakan pilih lagi. Nah, banyak saudaraku Kristen. Ini cukup menyakitkan hati Tuhan. Cukup. Ini yang paling menyedihkan, saudara. Saya kalau konseling dengan orang, saya kalau yang seperti ini paling nggak respect saya. Nggak respect saya. Saya paling nggak suka yang namanya tentang optimisme dan segala macam itu. Benci saya.
Tapi kalau misalnya nih orang konseling, misalnya rumah tangga, hubungan suami istri, keluarga, saya senang. Apalagi anak muda nanya, oh gimana caranya supaya saya dapat pasangan hidup? Udah, dekat-dekat. Konseling dia. Itu. Tapi yang namanya seperti ini kalian nggak suka. Dan juga saya nggak mau berhubungan ataupun mempelajarinya. Orang kalau paling banyak orang saudara kita suka ibadah seperti itu. Tapi saya heran, saya nggak mau, saya nggak tertarik. Masih ada yang melakukan ini? Masih ada di antara kita yang melakukan seperti ini? Nggak ada ya? Dagangan nggak laris, pergi ke sini. Nah, nggak dapat jodoh, lari ke sini. Jangan, itu bukan gaya Kristen, bukan hidup Kristen, tapi masih hampir belum Kristen yang sebenarnya. Nah, jadi saya mau tahu dulu sebenarnya hidup Kristen itu sepertinya seperti apa? Ya, sekali lagi saya katakan, seseorang bisa saja menganut agama Kristen, tapi tidak sedang menjalani hidup sebagai orang Kristen. Saya nggak tahu kita hari ini sudah menghidupi hidup sebagai Kristen kah atau belum? Karena kekristenan itu sendiri, saya sebut tadi, adalah cara hidup, gaya hidup kita, warna hidup kita. Saya nggak tahu bagaimana cara hidup Bapak itu. Saya nggak tahu bagaimana warna kehidupan kita. Apakah kita sama dengan dunia ini atau tidak? Saya nggak tahu. Saya ulangi, seorang bisa saja menganut agama Kristen, tapi tidak sedang menghidupi kekristenan itu. Tidak. Saya katakan tadi, kenapa orang-orang Israel waktu itu menyebut kelompok itu menjadi Kristen? Karena hidup mereka seperti Kristen, makanya disebutlah mereka Kristen. Ya, berarti dari banyak orang mengaku Kristen tapi tidak hidup sebagai orang Kristen. Nah, ini yang saya sebut hampir. Kita akan lihat lebih jauh, saudara. Contoh orang-orang yang hampir Kristen ini, ada banyak yang seperti itu orang Kristen. Misalnya, saya kemarin itu ya dari Jakarta ke sini naik sepeda motor Bapak Ibu. Nah, saya tertarik dengan orang-orang kalau Lebaran kan mudik pakai motor. Saya coba, saya pengen sebenarnya apa sih rasanya sebenarnya kan? Udah, saya naik bersama dengan anak saya. Kita gemuk, jadi beratnya hampir sama. Jadi sebelum dapat Bandung kan tanjakan kan udah banyak. Jadi suatu saat kami mampir di Cikarang kalau nggak salah. Udah anak saya capek, udah. Itu ada kios tempat dagangan yang kosong. Udah kami di situ berhenti. Tiba-tiba datang saudaraku yang punya. Jadi terjadi dialog, saudara. Nah, saya kasih tahu dari mana mau kemana. Tapi bahasanya udah mulai beda. Udah mulai ada perbedaan dari Jakarta. Udah sampai karena kami tidak lagi istirahat lagi, hanya makan mie di jalan di gunung situ, itu pun tidak terjadi komunikasi dengan yang punya. Udah berangkat lewat Bandung sampai udah mulai terasa, oh ini suasana Pengalengan semakin dekat karena cuaca udah mulai berubah, udah dingin, bahasa mulai berbeda dan segala macam. Sampai di persimpangan terminal, wah ini dia Pengalengan. Sampai belum sampai ya, masih di katakanlah di bawah dulu. Kalau tiba-tiba kami mogok di jalan, kira-kira sampai nggak ke Pengalengan? Nggak sampai kan? Begini banyak kekristenan, saudara. Begini banyak. Dia udah mulai merasakan suasana surga, berkat-berkat rohani, berkat-berkat surga sudah mulai dia rasakan. Udah rajin beribadah,
dia tidak bakalan sampai di tujuan akhir kita. Ini kan kita sedang berjalan nih, sedang menuju perjalanan panjang kita. Kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil atau sampai ke sana. Kalau kita mogok di jalan, sehingga Paulus mengatakan, perhatikan bagaimana kamu hidup. Nah, ini perhatikan cara kamu hidup. Jadi harus ada satu perbedaan, tampilan yang berbeda buat kita dari orang-orang yang tidak terima Kristen. Maka kita akan sampai di surga, di tempat yang sudah dipersiapkan buat saya dan Bapak ini. Tujuan akhir kita. Ini, disitulah tujuan akhir kita. Tapi mari kita hidup sebagai orang Kristen. Itu bukan sekedar kita mengerti tentang Allah. Saya pernah berkhotbah di satu desa, saudara. Dia katakan dia ngerti semua. Apalagi kita anak muda waktu itu ngomong sama orang tua tentang firman Tuhan, nggak terima. Dia akan mengatakan, oh aku udah ngerti, kamu masih tahu sedikit, kamu masih anak sekarang, aku udah banyak makan garam. Itu mungkin ya, mengerti tentang Allah tapi tidak hidup. Saya ulangi saudaraku, Alkitab mengatakan seperti ini. Siapa yang ada di dalam aku dan aku di dalam dia. Titik-titik ya kan? Coba Bapak Ibu silakan perpanjang. Siapa yang ada di dalam aku dan aku di dalam dia, itu maksudnya bagaimana? Kristus mengatakan seperti itu loh. Kita harus ada di dalam dia dan kita juga ada di dalam dia. Saya misalnya ambil sebuah batu kecil, kerikil atau kelereng, saya masukkan di sini. Batu ada di mana? Dalam air. Saya mau tanya, air ada dalam batu enggak? Enggak ada. Air dalam kelereng ada enggak? Enggak ada. Dia hanya ada di dalam air. Kemudian saya ganti, ambil sebuah biskuit kecil, saya masukkan di dalam, karena nggak buat, kalau besar nggak muat, yang kecil aja, yang biasa perjamuan itu kan masukkan. Sekarang biskuit ada di mana? Dalam air. Ada nggak air dalam biskuit? Ada. Itulah gambaran kekristenan. Itulah gambaran kekristenan. Sehingga Alkitab mengatakan juga bahwa orang dalam Kristus itu dia bebas dalam penghukuman dosa dan penghukuman dosa. Jadi bukan hanya Kristen. Bisa saja Yesus itu sebenarnya ada dalam kita sebenarnya, tapi kita itu nggak ada dalam Kristus Yesus. Kenapa bisa saudaraku kita nggak ada? Karena kita nggak mau hidup seturut dengan dia, dan pada akhirnya Kristus yang ada dalam diri kita juga. Ya. Jadi ini yang perlu kita harus perhatikan sebagai orang Kristen. Ya, ini yang perlu kita perhatikan, bagaimana kita harus hidup sebagai orang Kristen. Jadi sekali lagi saya katakan, kekristenan itu bukan sekedar kita ngerti tentang Allah. Kalau kita udah tua, oh aku ngerti tentang Allah. Tapi perjumpaan Allah yang mengubah setiap kehidupan kita, sehingga kita menjadi serupa dengan Dia. Perjumpaan kita ini loh. Sebab setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti mengalami perubahan. Kalau tidak mengalami perubahan, dia belum berjumpa sebenarnya. Dia hanya ngerti, oh Allah itu begini. Allah itu ngerti dia begini-begini. Tapi ingat di sini bahwa dia tidak berjumpa dengan Tuhan. Tapi orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan, dia akan mengalami perubahan hidup sehingga kita menjadi serupa dengan Dia. Ayo kita baca dalam Filipi 3 ayat ke-8 sampai 10. Klik lagi. Ya. Silakan. Ini
Bisa dibaca dari belakang ya? Bisa. Nah, kalau itu saya nggak bisa baca. Nah, silakan. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Ya. Tuhanku, Iya. lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu Ya. dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Terus bilang. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku Ya. sendiri karena mentaati hukum Taurat, Iya. melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Perhatikan ayat ke-10. Yang ku kehendaki ialah. Jadi Paulus katakan di sini yang aku mau, yang aku kehendaki ialah apa? Mengenal dia. Nah, mengenal dia. Terus? Dan kuasa kebangkitannya. Ya, yang pertama. Kemudian? Dan persekutuan dalam penderitaannya. Ya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Jadi Paulus merindukan di sana bagaimana dia bisa serupa dengan dia. Sebenarnya serupa itu bukan hanya meniru-niru ya. Karena dulu masih zaman saya dulu SD itu masa zamannya goblok, ada Dedi Dores, macam-macam ya. Ada Rano Karno. Jadi ini orang-orang yang suka ditiru orang. Kalau dia suka Rano Karno laki-laki, pasti dibuat di sini kita. Kalau goblok dia pasti dibuat di sini apa itu namanya? Rambut sedikit panjang tuh. Kemudian Rano Karno itu kan rambutnya kan mantap begini ya kan. Nah, tapi sama nggak gaya hidupnya? Dia hanya melihat tampilan. Tapi beda dengan Yesus. Maksudnya murid-murid pada waktu itu beda. Bukan hanya tampilannya, tapi hidup keseharian Yesus itu mereka lakukan. Mereka lakukan dalam hidup mereka. Ini menjadi suatu perubahan bagi mereka. Lihat di sini, yang aku kehendaki ialah apa? Mengenal dia. Ini, kalau ayatnya yang ke-8 tadi, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena kebenaran akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya ini. Ini kebanggaan, saudara. Paulus itu dulu bangga. Pertama dia orang Yahudi dari orang Ibrani asli. Dia disunat pada hari yang ke-8. Bahkan selanjutnya dikatakan, aku tidak bercacat untuk melakukan hukum Taurat. Kita kadang bangga hanya orang Kristen. Ada banyak kebanggaan kita yang kita menganggap itu suatu keuntungan. Itu yang cukup menghambat kita. Baru-baru ini, saudara, bukan baru-baru ini ya, dulu gitu. Saya pulang kampung, kata abang saya, kamu tuh ngapain masuk Pantai Costa? Hamba Tuhan lagi. Maksudnya kembali aja ke gereja lama maksudnya kan. Itu yang gak ngerti. Kemudian saya baca Alkitab. Waduh, kamu ini bisa gila kamu gara-gara baca Alkitab katanya kan. Nah, itu. Ada banyak kebanggaan kita yang kita anggap itu suatu kehormatan buat kita. Menyangkut soal apa? Ada adat kita, kebiasaan lama kita. Nah, kita anggap itu suatu kebanggaan, tapi itu cukup untuk menghambat kita semakin dekat kepada Tuhan. Semakin dekat kepada Tuhan. Jadi Paulus mengatakan semua itu aku anggap sampah. Supaya apa? Semua itu kulepaskan supaya aku dapat mengenal Dia, kata Paulus. Berani nggak kita berkata seperti ini? Apa yang aku anggap kebanggaan saya, hobi saya, dan segala macam, saya tinggalkan itu untuk saya bisa maju untuk mengenal Kristus lebih dalam lagi.
Kalau itu terjadi Bapak Ibu, maka saya katakan dengan pasti bahwa semua kita Kristen yang sejati. Apapun yang terjadi, tidak ada satupun yang bisa menghambat kita untuk semakin dekat kepada Tuhan. Ini, perhatikan ini baik. Jangan kita mempertahankan kebanggaan yang ada lagi disunat pada hari yang ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat. Buat Paulus itu, ya, buat Paulus. Tentang kebenaran aku di dalam mentaati hukum Taurat, kata Paulus, aku tidak percaya. Jadi jangan kita hanya berhenti hanya sebagai Kristen, tapi kita lebih mengenal Dia lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Nah, ini yang sering menjadi persoalan dalam kehidupan kita. Udah mulai mengagumi Kristus, udah mulai dia tahu. Tapi untuk meninggalkan kebiasaan, untuk meninggalkan nikmat-nikmat yang dia rasakan, ya saudara sebenarnya. Kan begitu. Jadi ada orang bilang begini, saudara. Nah, dosa itu kan nikmat, betul ya? Betul enggak? Apalagi roti itu kita makan sembunyi-sembunyi, nggak mau orang tahu, nikmat, saudara. Daripada kita makan terang-terangan. Kadang-kadang aku pikir juga, kenapa bisa seperti itu? Ini tipuan, saudara. Dosa itu nikmat. Nah, dosa itu nikmat. Ya itulah membuat kita kadang-kadang tidak mau melepaskan itu. Jadi sekarang coba klik, kita akan lebih masuk lagi, tinggal sedikit lagi, terus lagi. Nah, tadi ini kan sudah selesai. Terus, nah, mengapa orang hampir Kristen? Ya, mengapa orang hampir Kristen? Silakan klik. Ini apa lagi bertanya nih? Nah, mengapa orang disebut hampir Kristen? Mengapa orang disebut hampir Kristen? Yang pertama saya pelajari, karena orang-orang yang tidak mengalami perubahan hidup. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-1. Silakan bacakan. Karena itu saudara-saudara, Ya. demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, Ya. supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan Ya. yang berkenan kepada Allah. Ya. Itu adalah ibadahmu yang Ya. sejati. Ayat kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, Jadi dikatakan di situ, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Silakan. sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, Ya. apa yang baik, Apa yang baik, yang berkenan berkenan kepada Allah, dan yang yang sempurna. sempurna. Jadi ini berbicara tentang perubahan hidup. Ya. Ternyata saya pelajari di sini, perubahan hidup itu tidak terjadi begitu saja, jangan, saudara. Enggak, itu punya proses. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang sedang berjuang untuk mengalami perubahan hidup, itu sudah betul. Ini perjuangan. Bisa lama mau kita tinggalkan, itu nggak gampang. Ada prosesnya. Semua ada proses. Tapi pada akhirnya, saudaraku, semua indah. Iya, semua indah. Jadi sekali lagi bahwa perubahan hidup itu punya proses. Kita perhatikan bagaimana perubahan itu bisa terjadi. Dikatakan pada ayat itu tadi ya, bahwa perubahan itu bisa terjadi oleh pembaharuan budimu. Maksudnya apa sebenarnya pembaharuan budi itu? Setiap Kristen pasti pernah bergumul dengan dosa. Betul ya? Betul. Misalnya dia bergumul untuk menahan emosi marah. Tapi toh juga dia melakukan. Tapi dia bergumul. Tapi toh juga bergumul, saudara. Toh juga dia masih marah juga. Tapi tidak, dia sudah berjuang, saudara. Sudah berjuang. Nah,
Ada misalnya yang bergumul berbohong, dia suka berbohong. Tuhan tolong aku supaya dia berbohong lagi. Tapi tetap aja dia berbohong. Betul ya? Banyak aja berbohong. Bergumul lagi apa? Banyak dosa yang kita pergumulkan dalam kehidupan ini. Tapi toh juga kita masih juga melakukan. Kadang-kadang kita bertanya, di mana itu artinya ayat? Bahwa dikatakan siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Apa artinya? Kan dia pikir itu otomatis. Kalau kita sudah ada, dikatakan ciptaan baru, langit baru, semua sudah baru, semua sudah bisa kita tinggalkan. Tidak bisa. Masih ada proses. Jadi apa yang dimaksud perubahan terjadi dengan pembaharuan? Coba, ini yang kadang kita tidak mengerti. Kita baca Efesus 4 ayat 23 sampai dengan 24. Jadi nggak terjadi begitu saja. Apa yang mesti berubah? Silakan dulu Efesus 4 ayat 23 dan 24. Silakan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi dikatakan di sini perubahan itu mesti diawali dengan pikir. Kadang-kadang pikiran kita ini dong yang suka negatif thinking lah, pikiran kita nggak macam-macam. Tapi Alkitab mencatat bahwa kita harus punya perasaan, punya pikiran seperti dia. Lalu banyak pikiran. Ini mau kita pusing. Ini mau kita kadang-kadang sakit. Pikiran semua berfokus dengan sini. Benar ya? Kenapa orang gila gak pernah sakit? Ada yang tahu? Kenapa orang gila gak pernah sakit? Karena dia udah sakit. Pikirannya sudah gak jalan. Nah, pikirannya gak jalan lagi. Kalau kita ini pikiran kita malah mulai kita bilang, kamu tuh makan, nah kamu telah memakan. Tidak. Dari sini mulai. Maka akan terjadi makan. Makan itu terlambat makan atau tidak terlalu makan itu nomor berikut, banyak di bawah. Tapi yang pertama adalah ini. Pikiran ini kadang-kadang nggak beres, saudara. Kalau kita peras itu pikiran, akhirnya asam lambung terjadi. Kalau itu terjadi sudah, itu akan berantai terus penyakit itu. Jadi mulai sekarang mari mindset kita mulai berubah. Rohani kita akan dilanjutkan. Dan pada akhirnya apa yang terjadi tadi dikatakan pada ayatnya di atas tadi. Jangan kamu berubah, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pengurapan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah. Ada orang pernah hamba Tuhan berkata sama saya, kalau kita hamba Tuhan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rencanakan, pasti Tuhan sertai itu. Saya bilang itu salah. Apa yang kita anggap baik belum tentu itu baik untuk Tuhan. Betul ya? Ada sepakat dengan saya. Yang kita anggap ini baik, tapi bagi Tuhan itu belum tentu baik. Itu sebabnya kita dituntut untuk kita berkumpul dalam setiap pergumulan kita, apapun yang kita rencanakan dalam kehidupan ini. Ya, jadi di sini jelas dikatakan kita mesti berubah. Apa yang perlu diubah yaitu mindset kita, pikiran kita, supaya kita benar bisa mengerti mana sebenarnya kehendak Allah, mana yang kudus, mana yang gak kudus. Ini yang orang Kristen gak bisa bedakan. Sehingga waktu Yunus diutus kemana? Niniwe. Apa kata Tuhan kepada Yunus pada waktu itu? Yunus, dibilang,
Itu umatku banyak di situ yang mereka nggak tahu membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Bukan berarti orang-orang di Nineveh itu nggak tahu ini tangan kanan ya, atau ini tangan kanan. Nggak mungkin, bukan itu maksudnya. Kan dikatakan di situ kan bahwa mereka itu tidak mengenal mana tangan kanan, mana tangan kiri, kan gitu. Tapi yang dimaksud Tuhan bukan itu sebenarnya. Mereka nggak tahu, nggak ngerti mana sebenarnya kehendak Tuhan. Dikira semua itu yang menyenangkan dia itu adalah kehendak Tuhan. Enggak. Itu penipuan dalam kehidupan kita. Iblis itu penipu kita seolah-olah ini kehendak Tuhan. Nah, karena itu mulai kita semakin hari boleh semakin mulai semakin. Jadi awal ya saya sudah katakan tadi, orang sudah masuk gereja tapi hidupnya belum berubah. Tadinya dia suka minum mabuk, sampai sekarang masih tetap mabuk. Dulu dia masih suka dukun, tapi setelah dia suka ke gereja, masuk dukun doang, tapi tetap dia suka ke dalam dukun. Itu yang tadinya dia suka pukul temannya, pukul istrinya, sampai sekarang juga. Yang lebih parah lagi. Apalagi yang lebih parah? Silakan duduk, diklik dulu. Silakan lihat di gambar. Terus, nah, apa ini? Apa ini namanya? Sansa. Sansa itu apa sih? Itu adalah alat sasaran pukul dari siapa namanya? Petinju. Kadang-kadang kita seperti itu. Kita buat istri kita sebagai sansa. Jangan ketawa, Buya. Maksud saya suami, maksud saya. Kita masih hampir Kristen. Warna Kristen gak seperti ini. Warna Kristen seperti ini. Tapi hidup di dalam kasih. Tadi sudah gocok orang. Gocok, tahu gocok? Gocok itu saya dapat dari bahasa mana ya? Palembang. Nah, gocok. Tahu gocok ya? Pukul. Itu memukul. Kan kadang-kadang suka pukul kan? Di pasar-pasar di situ suka tinju orang, tersinggung sedikit pukul orang di sana. Jangan! Kristen gak seperti itu. Saya pernah naik motor, saudara. Saking bacetnya, datang bajai. Ya gila, saya punya kaki. Bajai, bapak penumpang. Saya juga heran. Kenapa dia, kaki saya dia tabrak ini? Kan macet. Udah berhenti. Dia naik. Coba saya pukul. Tapi bukan itu hidup Kristen. Bukan itu cara hidup Kristen. Warna Kristen tidak seperti itu. Tapi saya jalankan aja. Kadang-kadang juga emosi. Kadang-kadang itu keluar juga. Tapi tahan. Kita mau berubah. Menjadi manusia baru. Bagaimana manusia baru? Jangan ya, kita buat seperti ini. Nah, klik lagi. Yang kedua, mengapa orang Kristen disebut hampir Kristen? Terus lagi, nah, orang Kristen yang tidak berbuah. Silakan bacakan itu. Matius berapa itu? 3 ayat yang ke-8. Nah, jadi kita mesti berbuah. Silakan dulu, baru akan saya terangkan berikutnya. Silakan. Mengapa orang Kristen disebut hampir Kristen? Yang pertama karena orang itu tidak mengalami perubahan dalam hidup, karena kekristenan harus mengalami perubahan. Yang kedua, mengapa orang Kristen disebut hampir Kristen? Karena kekristenan tidak pernah berbuah. Silakan bacakan. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ya. Sebenarnya saudaraku, apa sih yang Tuhan mau atau Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Dia tebus kita. Dia selamatkan kita. Dia pindahkan kita dari kerajaan yang gelap kepada terangnya yang ajaib.
Dia rencanakan kita masuk di tempat yang sudah dipersiapkan, yang penuh kemuliaan di sana. Apa sebenarnya tujuan Tuhan dalam kehidupan? Ya, apakah Tuhan memanggil kita hanya menebus kita untuk percaya kepada Dia? Alkitab mengatakan tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Tapi Yohanes mengatakan, ya, Tuhan memanggil kita untuk kita menghasilkan. Tuhan memanggil kita untuk menghasilkan buah. Silakan dulu baca ini ayat. Maaf ya, ini agak lama. Besok saya akan lagi dan berikutnya juga. Silakan Yohanes 15 ayat ke-16. Ini agak sederhana sebenarnya, tapi cukup untuk kita terfokus dalam ini. Yohanes 15 ayat ke-16. Ini Tuhan mau dalam hidup kita. Silakan. Bukan kamu yang memilih aku, Ya. tetapi akulah yang memilih kamu. Ya, terus. Dan aku telah menetapkan kamu, Ya. supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Nah, jadi kita disuruh menghasilkan buah. Buah itu apa sih maksudnya? Buah apa yang dimaksud nih? Itu juga sengaja dulu kita berpikir, buah apa yang sebenarnya? Apakah kita harus memberi buah? Misalnya nih, saya berikan buah kepada buah, ini buah saya ya. Saya kasih mangga kah, atau durian dan segala macam buah. Tapi yang jelas di sini buah adalah sesuatu yang bisa dinikmati. Buah di sini adalah sesuatu yang bisa dinikmati dengan enak, sedap rasanya. Nah, kita mau tunjukkan hidup kita yang bisa dinikmati oleh orang lain. Lewat perkataan kita bisa menusuk hati orang, bisa membuat orang tersinggung, bisa membuat orang marah. Tapi dengan mulut yang sama juga kita bisa memberkati orang. Dengan mulut kita juga orang menjadi sukacita. Dengan mulut kita juga bisa orang semakin hari boleh semakin masuk dalam pengenalan Tuhan. Baru-baru ini saya servis motor. Tiba-tiba saya duduk karena di situ kan dibatasi kaca, ada di situ servis. Aras lah biasanya. Tiba-tiba ada apa? Saya kira anak muda dia datang. Nah, ternyata dia pikirannya ini tadi. Dia suka blank, suka pikiran negatif thinking dengan orang-orang. Dia tanya saya. Awalnya, Pak, namanya siapa? Petrus. Oh, berarti Kristen dong. Oh iya. Dia mulai masuk, saudara. Pada akhirnya, apa yang terjadi? Saya konseling dia. Lama. Kan banyak situ orang-orang di motor. Nunggu motor kan. Saya hantar aja. Udah, buka topimu. Saya duain dia di situ. Ini ahas nih, banyak orang nih, orang dagang motor kok tangan-tangannya, bla bla bla, udah situ apa? Orang pada lihat nggak cuek saja saya. Baru 1 minggu lalu. Jadi pertemuan itu membuat seolah-olah dia mendapatkan satu buah yang manis. Dia bilang, Pak, tinggal di mana? Kita kasih. Kasih nomor saya, nanti kamu kalau ada yang gini perlu di nomor saya, nanti kamu silakan minggu depan ketemu dengan saya di mana ke sini ke terserah. Dia senang sekali, saudara, senang sekali saya bisa bertemu dengan dia, atau maksudnya dia bertemu dengan saya karena ada sesuatu yang dia dapatkan dari saya, dari perkataan kami. Saya merasa senang, lega saya, pikiran saya enak. Bisa nggak kita seperti itu? Itulah buah. Itulah buah. Jangan kita sampai di sana warung kita dengar orang, apa kamu ngomongin saya? Itu bukan buah yang bisa dinikmati orang. Nah, karena itu mari kita semakin hari. Tadi pagi kami berdoa pagi ya. Saudara Poni berdoa di sana duluan.
Saya dengar doanya dia begini. Tuhan, masih banyak perilaku kami yang kami lakukan sepanjang tahun 2019 ini. Tapi kami mau di tahun 2000 ini meninggalkan semua perbuatan-perbuatan yang gak baik. Tadi juga WL sama. Kan gitu kan? Ada satu perubahan yang kita ingin raih di tahun depan. Yang kita anggap tahun ini sudah kita anggap itu gak baik, mari semuanya kita anggap. Lewat perbuatan kita, perkataan, perasaan kita, pikiran kita mau tinggalkan. Supaya apa? Besok-besok kita mau menyeberang tahun 2019. Itu tanggal batas loh, waktu bangsa Israel mau masuk. Mereka kan lewati dulu nih. Lewati dulu ini laut. Kita bersama nanti tanggal 31 kita akan melangkah di tahun 2020. Apakah dosa itu masih kita bawa, kita pikul? Dosa 2019 kita bawa, kita pikul menyeberang tahun 2020. Jangan. Untuk itu mari kita selesaikan baik dengan teman kita, dengan keluarga kita, dengan anak kita. Semua yang bisa kita anggap untuk berdamai. Supaya apa? Tahun 2020 awal kita masuk, kita lega. Mungkin selama ini Bapak Ibu ada berselisih paham, ya. Ada mungkin kita nggak suka dengan seseorang. Mari, itu bukan sikap Kristen, bukan warna Kristen. Saya bilang tadi awal, persatuan. Kita berdamai. Sepanjang tahun 2019 mungkin ada dari antara kita yang nggak suka satu dengan yang lain. Mungkin perasaan perkataannya mungkin menyinggung saudara. Berdamai. Supaya apa? Beban dosa itu jangan kita bawa sampai 2020. Itu menjadi beban. Tahu nggak Bapak Ibu? Dosa itu adalah beban yang terberat dipikul oleh manusia. Bukan menyangkut soal makan dan minum. Bukan soal apa yang hendak aku makan besok. Kenapa? Itu semua akan berakhir. Tapi dosa itu akan kita bawa kekal sampai kekal. Betul ya? Kita akan bawa kekal sampai kekal, sampai selama-lamanya. Karena kalau itu nggak kita selesaikan, dosa itu tak ada di sini. Izinkan Tuhan sebelum kita akhiri tahun ini untuk menyelesaikan ini. Supaya apa? Kita boleh menang. Itulah gaya hidup Kristen yang sebenarnya. Kalau Bapak Ibu masih menendam, menyimpan salah orang, itu bukan warna Kristen. Bukan warna Kristen. Bukan cara hidup Kristen. Sekali lagi Paulus mengatakan, perhatikan bagaimana kamu hidup, bagaimana kita perhatikan baik. Apakah kita sudah menjadi berkat buat orang atau kita hanya batu sandungan? Itu. Klik lagi. Klik terus. Nah, mengapa orang Kristen disebut hampir Kristen? Yang pertama, karena orang-orang yang tidak mengalami perubahan dalam kehidupan. Yang kedua, mereka disebut hampir Kristen karena mereka tidak berbuah. Mari kita menghasilkan buah yang manis. Jangan buah yang asam ya. Ini yang saya bilang. Kita baca dulu satu ayat nih. Lupa saya. Ada itu. Yesaya pasal 5 ayat 4. Baca nih. Ini bukan kita contoh ya, tapi ini sebagai perbandingan buat kita. Apakah memang kita selama ini seperti ini? Aku nggak tahu. Silakan. Mudah-mudahan kita nggak seperti ini. Yesaya 5 ayat 4. Kekasihku, Bukan. Itu ayat 4. Yesaya 5 ayat 4. Betul ya? Ada? Apalagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurmu itu yang belum kuperbuat kepadanya, aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Kalau dalam bahasa lama itu dikatakan itu kecut.
Pernah makan buah kecut ya? Biasanya itu belimbing, mangga, buah itu kecut. Ini yang saya bilang tadi, buah. Kadang-kadang orang menikmati buah yang kita berikan kepada, buah yang asam, buah yang kecut, yang menyinggung orang. Itu buah kecut, buah yang asam, yang pahit. Bukan buah anggur yang manis. Tuhan mau supaya kita menghasilkan buah yang manis. Amin. Buah yang manis, bukan buah anggur yang kecut atau yang asam. Nah, ayo berikut lagi yang ketiga tadi. Yang ketiga, mengapa orang disebut kami Kristen? Karena orang Kristen yang tidak mau pikul salib. Orang Kristen suka aja salib di sini gede-gede Bapak Ibu. Aduh, apalagi orang-orang di sana di Indonesia Timur, Indonesia Tengah itu salibnya luar biasa. Tapi kenapa hidup mereka nggak pernah berubah? Bukan itu yang dimaksud bahwa orang kita itu harus pikul salib. Bukan kita pikul salib itu, bukan seperti itu dikatakan. Tapi apa yang dimaksud di sini? Ya, pikul salib. Ini, pikul salib. Silakan baca dulu. Ayatnya berapa ini? Nanti 19 ayat 24. Silakan. Ini. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya. Yang pertama, memikul salibnya dan mengikut aku. Orang sukanya nyaman. Kalau Bapak Ibu tersinggung sedikit dengan orang, itu salib. Jangan tersinggung, salib. Saya perlu kasih tahu buat kita semua ya, bahwa kekristenan tanpa salib itu kosong. Kekristenan tanpa salib kosong. Karena kekristenan harus dengan salib. Justru karena salib itu memberikan kemenangan, sumber mujizat. Salib itu adalah sumber kuasa. Maka Yesus berkata, kalau kamu mau ikut aku, maka kamu harus ikut. Maksudnya, kalau kita mengalami penderitaan Bapak Ibu, rohani kita semakin kuat. Pernah Bapak Ibu berdoa, Tuhan, kami bukan berdoa, bernyanyi atau apa, kami adalah pemenang. Kita harus pemenang. Sering ya. Sebenarnya maksudnya apa? Sebenarnya kita belum pemenang sebenarnya. Masih sering kita kalah. Ini perjuangan. Betul ya? Kadang-kadang orang membuat sesuatu yang salah buat kita udah marah. Itu namanya apa? Di sini tidak keluar sebagai pemenang. Dia kalah. Kalau misalnya Bapak Ibu tersinggung dengan perkataan saya, Bapak Ibu tidak menang, tapi kalah. Tapi kalau kita menang seperti tadi, orang bajai nabrak kaki saya, tapi saya nggak marah, itu menang. Kalau emosi saya mau hantam itu orang bajai. Betul, masa hantam. Orang macet kok bukan ini, kok dia tabrak kaki saya. Sakit loh, sekalipun saya pakai sepatu sakit. Lama kan saya berhenti, saya buka sepatu, merah di dalam. Tapi saya menang, saya bersyukur dalam itu. Kalau saya kalah, saya nggak menang. Itu salib. Jadi salib itu bertindak melawan keinginan daging, keluar dari zona kenyamanan kita. Salib juga berarti penanggalan keinginan daging dengan hawa nafsu. Salib berarti kemauan dan ketaatan untuk melakukan kehendak Allah. Hanya saudara salib yang terakhir. Itulah salib. Jadi orang yang hampir Kristen itu dia gak mau pikul salib, gak mau menderita dia, maunya zona nyaman saja. Dia mau di situ saja. Yang penting nyaman deh. Yang penting saya enak. Yang penting saya lolos. Orang ya berbuat apalah, jangan. Kita mesti mau pikul salib. Yang terakhir ya. Yang terakhir, silakan. Mengapa orang disebut hampir Kristen? Yang keempat, karena tidak memiliki konsep yang benar dan tak ikut Yesus. Maksudnya apa ini? Konsep. Sekarang ini kan ada pengajaran kalau kita tidak memiliki harta yang melimpah, itu kan dipertanyakan kekristenannya kan.
mesti pakai mobil. Kalau nggak kaya, wah kamu tuh kutuk loh, kutuk. Kalau nggak kaya, koreksi. Nah itu kayak gitu. Jadi konsep itu begitu banyak yang kita, saya sedikit ya. Bapak Ibu pernah memberi persembahan? Pernah ya? Nah, sekarang saya mau tanya, kenapa sih beri persembahan? Emang Tuhan itu miskin? Enggak kan? Jangan kita memberi persembahan atau perpuluhan supaya kita diberkati. Ada banyak orang ibu banyak ngomong sama saya, Pak, saya sudah rajin berdoa, saya sudah baca Alkitab, saya sudah banyak perpuluhan, kenapa toko saya sepi? Motivasi, hati-hati dengan motivasi. Ibadahmu tidak akan diterima oleh Tuhan dengan motivasi. Ada di balik kita memberi persembahan hanya untuk mendapatkan meminta berkat dari Tuhan. Saya katakan seperti ini, Bu, engkau memberikan itu bukan dengan hatimu, Bu, tapi engkau memberi itu supaya Tuhan beri kepadamu. Salah. Apapun yang kita beri buat pekerjaan Tuhan, Tuhan memang balaskan, tapi itu bukan tujuan, itu bonus dari Tuhan. Itu sudah pasti. Nah, bonus dari Tuhan. Tapi jangan engkau menginginkan itu. Ini yang salah. Sehingga kita memberi, di pendeta yang makan. Jangan. Pernah belajar tabernakel ya? Itu korban lembu atau kambing dan segala macam itu kan, itu dibakar itu habis sampai debu. Sebab jika tidak habis, itu akan bau. Betul ya? Daging itu dibakar, kalau nggak hangus terbakar sampai abu, bau. Begitupun kita. Kalau kita membakar, itu kan korban, itu kan persembahan, itu kan korban. Tapi kalau itu tidak hangus, diungkit-ungkit, ingat baik, persembahan kita persembahan yang bau di hadapan. Bau di hadapan. Kita tidak akan mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Kalau persembahan kita ungkit-ungkit. Aku udah persembahan, aku udah begini. Itu persembahan yang bagus di hadapan Tuhan. Kita di hari ini mau persembahan kita berkenan di hadapan Tuhan. Seberapapun yang kita beri, jangan sekali-kali mengungkit. Itu bau kalau kita ungkit. Kita ingat lagi di kemudian hari, itu bau, nggak hangus. Sedangkan persembahan itu mesti hangus seperti debu. Harus menjadi abu. Lalu abu ini disedot, kemudian dibawa ke tempat. Jangan kita beri persembahan ada U di balik B, enggak ikhlas. Jadi di sini kita harus memiliki konsep. Kita beribadah kepada Tuhan bukan hanya supaya kita diberkati jasmani, enggak. Tapi kita mengasihi Tuhan. Kenapa kita beribadah kepada Tuhan? Karena Tuhan sudah selamatkan kita. Kenapa kita beribadah kepada Tuhan? Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Kenapa kita memberi persembahan? Karena Tuhan sudah memberi kepada kita lebih dari apa yang kita perlukan. Sehat saja sudah lebih dari apa yang kita butuhkan. Coba sakit, harta melimpah, untuk apa? Kan gitu kan? Sehat saja seperti ini, udah enak. Kalau kita sehat, makan nasi sama garam itu udah selesai. Tapi kalau kita sakit, makan tambun banyak-banyak tuh nggak ada guna. Karena itu baik. Perhatikan baik ya. Hanya poinnya kepada yang paling penting. Jangan kita memiliki konsep yang salah tentang itu. Milikilah konsep yang benar. Miliki konsep yang benar. Supaya apa? Kita semakin hari semakin diberkati Tuhan, semakin kita mengenal apa yang baik, apa yang berkenan di hadapan Tuhan, sehingga di sini perubahan itu
bisa terjadi klik lagi dalam kehidupan kita. Klik lagi. Jangan sampai kita tahun ini, tadi sudah dikatakan ya, inilah minggu terakhir kita ada di tahun 2019. Bagaimana hidup kekristenan kita selama ini? Bagaimana hidup kekristenan kita? Yang berapa lagi? Minggu depan kita sudah nggak ada lagi. Ini yang terakhir kita beribadah di tahun 2019. Jangan sampai kita tetap menjadi hampir-hampir Kristen. Kalau kita menjadi Kristen, mari kita semua Kristen yang benar-benar Kristen yang sejati. Kristen yang sejati adalah Kristen yang menunjukkan sikap warna perbedaan dalam kehidupan. Perkataan kita, perasaan kita, penglihatan kita, semua. Karena Alkitab mengatakan siapa yang ada dalam Yesus ia adalah ciptaan baru. Karena yang lama itu sudah berlalu, yang sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Bagaimana hidup kita hari ini? Apakah kita sudah hidup baru, benar-benar mengucapkan kemuliaan Tuhan yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Sama-sama kita sengaja kita tundukkan kepada. Saya tidak tahu di antara kita ada dosa, ada menyimpan salah di antara orang lain. Maafkan, maafkan ya. Jangan engkau izinkan dosa itu masuk di tahun 2020. Rugi kita, rugi kita. Haleluya. Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita mendengarkan setiap cerita hati kita. Hari ini mungkin kamu berdoa kepada Tuhan. Ada mungkin salah yang ungkapkan dalam hatimu. Ampuni dia. Kalau ada yang salah dari orang lain, lupakan itu semua. Lupakan itu semua. Ya, hubungan suami istri ini yang perlu. Ada banyak saudara yang menghambat kita untuk menjadi Kristen yang sejati. Jangan kau bangga menjadi Kristen ya. Jangan bangga. Kalau hanya hampir-hampir Kristen, berarti kita bukan Kristen yang sebenarnya. Kita masih hampir-hampir Kristen. Haleluya. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau mengenal setiap pribadi kami hari ini. Kami sudah lama Tuhan mengikut Engkau. Dan kami memang mengaku bahwa kami adalah seorang Kristen. Tapi seringkali kami Tuhan tidak menghidupi kekristenan itu. Kami tidak pernah menggambarkan kemuliaan Tuhan. Kami tidak pernah sama seperti Tuhan. Kami rindu satu perubahan dalam hidup kami. Perkataan kami mulai berubah. Perasaan kami mulai berubah. Pikiran mindset kami mulai berubah. Perkataan kami mulai berubah menjadi berkat. Sehingga dimanapun kami berada, Tuhan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini. Khususnya mau berdoa buat seluruh sidang jemaatmu yang ada di tempat ini Tuhan, yang Engkau percayakan untuk digembalakan. Ikat mereka dengan kasih-Mu Tuhan, supaya mereka bersatu seperti jemaat yang mula-mula mereka bertekun, bersekutu, tidak terpecah belah. Mereka tetap bertekun di dalam Tuhan, sehingga dimanapun mereka berada Tuhan disukai oleh banyak orang. Ini yang menjadi kerinduan hati kami. Supaya kami juga sama seperti jemaat mula-mula, sehingga Tuhan hidup kami benar-benar sama seperti Tuhan. Tujuan kami Tuhan bukan untuk memperoleh apa yang ada di dunia ini, tapi tujuan akhir kami supaya kami bisa masuk di tempat di mana Tuhan sudah persiapkan buat orang-orang yang percaya, buat orang-orang yang melakukan kehendak-Mu, buat orang yang hidup dalam firman-Mu Tuhan. Di sanalah tujuan akhir kami. Jangan kami hanya mencium bau-bau surgawi, tetapi kami nggak masuk kepada surgawi itu. Kami nggak mau hanya mencium bau surga, tapi kami mau benar-benar merasakan dan masuk di dalamnya. Dan jangan hidup kami Tuhan, ada banyak persoalan yang kami hadapi, tapi
Tapi biar itu Tuhan bagikan salib dalam kehidupan kami, untuk merubah karakter kami, untuk mengubah hidup kami Tuhan. Kalau izinkan itu persoalan terjadi, Engkau izinkan salib kami pikul, itu berarti bukan Engkau Tuhan membenci kami, tetapi di balik itu Tuhan sudah mempersiapkan sesuatu yang indah buat kami. Tapi seringkali kami Tuhan tidak mengerti akan rencana dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan supaya kami tahu rencanamu itu indah buat kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan, sudah Engkau perdengarkan buat kami. Tuhan berkati Tuhan buat kami, sehingga kami boleh menghidupi firman itu dalam hidup keseharian kami dimanapun kami berada. Ampuni kami kalau ada di antara kami satu dengan yang lain, mungkin ada sakit hati, berbuat dosa ataupun salah Tuhan. Ampuni kami Tuhan, sehingga kami melepaskan semua beban dosa kami di tahun 2019 ini, untuk kami Tuhan lega masuk di tahun 2020 yang akan datang. Kami penuh sukacita, kami boleh melangkah dengan pasti masuk di tahun 2020 yang akan datang. Terima kasih buat firman. Kami syukuri semua ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Haleluya.